kita boleh menari. Kita boleh menari untuk Dia. Mari bersama-sama kita naikkan pujian ini. Allah mana yang lebih besar daripada Allah kita? Long design by the way. Allah mana yang besar seperti Allah kita? Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita? Saya minta kita semua boleh bangkit berdiri dengan tepuk tangan, dengan penuh sukacita kita menaikkan pujian ini. Katakan, Allah mana yang besar? Allah mana yang besar seperti Allah kita? Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita? Dia kuat dan penuh kuasa. Allah yang seperti Allah mana? Allah mana yang besar seperti Allah kita? Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita? Dia kuat dan penuh kuasa. Tiada Allah yang seperti Dia. Dia puaskan jiwa yang dahaga dan girangkan dengan sukacita. Bersorak-sorai hai semua orang yang takut akan Tuhan. Allah mana yang besar seperti Allah kita? Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita? Dia kuat dan penuh kuasa. Tiada Allah yang seperti Dia. Dengan penuh sukacita naikkan pujian bagi Dia. Katakan jemaat sama-sama, Allah mana yang besar seperti Allah kita? Allah mana yang besar seperti Allah kita? Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita? Dia kuat dan penuh kuasa. Tiada Allah yang seperti Dia. Katakan, Allah mana yang besar seperti Allah kita? Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita? Dia kuat dan penuh kuasa. Tiada Allah yang seperti Dia. Dia puaskan. Dia puaskan jiwa yang dahaga, yang girangkan dengan sukacita. Bersorak-sorai hai semua orang yang takut akan Katakan Dia puaskan. Dia puaskan jiwa yang dahaga, yang girangkan dengan sukacita. Bersorak-sorai hai semua orang yang Katakan Hosana. akan Tuhan. Hosana, Hosana, Katakan Hosana. Hosana. Allah mana yang besar seperti Allah kita? Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita? Dia kuat dan penuh kuasa. Tiada Allah yang seperti Dia. Saya mau ngajak kita semua naikkan pujian ini sekali lagi, tapi dengan variasi. Pertama wanita, kemudian yang kedua pria. Ya, di bagian baitnya katakan Allah mana yang besar seperti Allah kita. Yang wanita, Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita? Dia kuat yang jemaat pria, kuasa. Tiada Allah yang seperti Dia. Allah mana yang besar seperti Allah kita? Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita? Dia kuat dan penuh kuasa. Tiada Allah yang seperti
seperti Dia. Dia puaskan jiwa yang dahaga, Dia gerakkan dengan sukacita. Bersorak-sorai hai semua orang yang takut. Katakan Dia puaskan. Dia puaskan jiwa yang dahaga, Dia gerakkan dengan sukacita. Bersorak-sorai hai semua orang yang takut akan Tuhan. Katakan Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Allah mana yang besar seperti Allah kita, Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Bukan mau menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Katakan jemaat, bukan menari. Bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada. Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Iya. Jemaat, mari kita sama-sama memasuki ibadah pada Minggu pagi hari ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang telah menjadikan langit, bumi, laut, darat, dan beserta isinya. Dialah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, yang memelihara dengan kasih setianya. Oleh karena itu turunlah atas ibadah kita kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Berilah hormat padamu, berilah hormat
kembali. Ya, kita akan terus memuji Allah kita. Biarlah kita boleh memuliakan Dia dan menyembah Dia, Raja di atas segala raja. Mari bersama-sama kita menaikkan pujian ini. Mulia, sembah Raja mulia. Majesty, worship His Majesty. Ini menyembah Dia, Raja di atas segala raja. Mulia, sembah Raja mulia. Dengan sikap hormat, dengan meninggikan Dia, katakan mulia. Mulia, Sama-sama katakan sembah Raja mulia. Raja mulia. Bagi Yesus segala hormat, sembah, puji. Mulia Tuhan Maha Kuasa. Mulia, Tuhan Maha Kuasa. Dari surga terdengarlah kidung pujian. Mari tinggikan Dia. Tinggikan dan muliakan namanya Yesus. Puji Dia dan sembah Dia, Kristus Sang Raja. Oh, mulia, sembah Raja mulia. Raja atas segala raja, termulialah. Bersama katakan Majesty. Oh, worship His Majesty. Majesty, worship His Majesty. Unto Jesus be all glory, power, and Kita boleh praise. naikkan tangan kita, katakan Majesty, Kingdom, Authority. Majesty, Muliakanlah Dia. kingdom, authority, flow from His throne unto His throne, His anthem reigns. So exalt, lift up on high the name of Jesus. Magnify, come glorify Christ Jesus the King. Oh, majesty, worship His Majesty. Jesus who died, now glorified, King of all kings. So exalt, lift up on high the name of Jesus. Magnify. Magnify, come glorify Christ Jesus the King. Oh, majesty, Come on, kita sama-sama katakan worship His Majesty. worship His Majesty. Jesus who died, now glorified, King of all kings. Jesus who died, Jesus who died, now glorified, King of all kings. Sekali katakan Jesus who died. Jesus who died, now glorified, King of all kings. Jemaat, saya persilakan untuk duduk kembali. Mari kita masuk dalam doa syukur. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan. Terima kasih kalau Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami saat ini boleh datang beribadah pada Tuhan.
Terima kasih jikalau Engkau yang memilih kami, Engkau yang memampukan kami ya Tuhan. Walaupun pada saat ini kami beribadah masih secara online, kami percaya ibadah online ini pun bisa terlaksana, bisa diadakan, itu karena anugerah Tuhan juga kepada setiap kami yang boleh melayani-Mu juga, setiap kami yang boleh datang beribadah. Terima kasih ya Tuhan untuk kesehatan yang Engkau berikan, untuk penyertaan kepada kami selama seminggu ini. Kami mengucap syukur, bahkan dari tahun yang baru sehingga sekarang di bulan Februari Engkau terus menyertai kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami serahkan untuk waktu-waktu selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Mazmur. Ya, silakan Erwin. Bacaan Mazmur 111 ayat 1 sampai 10. Kebajikan Allah. Haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rejeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya, dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh, kokoh untuk seterusnya dan selamanya. Dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya. Diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Ya, jemaat sekalian, kita bersama-sama akan mendengarkan persembahan pujian dari paduan suara jubilan. Oh come, let us sing. Come let us sing, let us sing, the King.
streams from the hills, sing the sounds to the plain, and sweetly steals in the gloom and the rain. Come let us sing, come let us sing, come let us sing, let us worship the King, frail children of God, and feeble as frail, in thee we trust, Lord, to fail. Thy mercies how tender, how firm to the end. Our Maker, defender, Redeemer, and friend. Lord of us forever and ever. Hallelujah, hallelujah, come let us sing, come let us sing, and worship the King. Jemaat, pada saat ini kita bersama-sama akan mempersiapkan hati kita. Kita akan menyambut kebenaran firman Tuhan dengan tema pada pagi hari ini, yaitu jadilah pemburu kerajaan Allah, yang terambil dalam kitab Matius 6. Dan mari bersama-sama saya mengajak kita semua boleh mempersiapkan hati kita, pikiran kita, untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Semua pujian, people need the Lord. Setiap kita membutuhkan Tuhan. Dan masih banyak orang-orang yang di luar sana juga membutuhkan Tuhan. Dan biarlah kita jadi media yang dipakai oleh Tuhan. Jadi pembawa berita bagi kebenaran firman. Mari bersama-sama kita akan menaikkan pujian ini, people in the Lord.
Jemaat, mari kita berdoa sekali lagi memohon belas kasihan Tuhan untuk kita membaca bagian firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, hati kami memohon belas kasihan-Mu agar Tuhan memberikan firman-Mu di dalam ibadah pagi hari ini. Karena perkataan Tuhan adalah perkataan yang memberi hidup kepada kami. Perkataan Tuhan adalah perkataan yang menuntun jalannya hidup kami, seperti yang Tuhan kehendaki. Kami membutuhkan firman-Mu. Firman yang menumbuhkan iman percaya kami kepada Tuhan. Iman yang membersihkan hidup kami dari hal-hal yang tidak berkenan di mata-Mu. Iman yang boleh kami jalani oleh karena kekuatan firman yang bertumbuh di dalam perjalanan kami. Bapa, berkati setiap kami umat-Mu yang beribadah dan yang merindukan perjumpaan dengan Tuhan melalui firman. Kenyangkanlah kami dengan firman. Dan tolonglah hamba Tuhan yang hina dina. Layakkanlah dia untuk boleh menyampaikan kabar baik, yaitu firman Allah yang berkuasa dalam pemberitaan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak. Kami memohon doa ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Senang bisa berjumpa dengan Bapak, Ibu, dan Saudara, meskipun kita tetap di dalam konteks yang sangat terbatas melalui ibadah online. Mari kita membuka bagian firman Tuhan di dalam Matius pasalnya yang ke-6. Matius pasalnya yang ke-6, kita akan membaca ayat 24 sampai 34. Matius pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-24 sampai 34. Bapak Ibu, silakan menyimak di dalam kitab suci masing-masing di tempat Bapak Ibu dan Saudara. Saya akan membacakan firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah kamu khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapakmu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan yang besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari
bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang berbahagia adalah kita yang membaca firman-Nya dan kita yang memelihara, yaitu yang menyimpannya dan yang melakukan dalam hidup sehari-hari. Bapak Ibu, ayat yang kita baca tadi, secara khusus waktu kita melihat ayat yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada. Saudara, ayat ini seringkali ditafsirkan secara salah. Seringkali kita memanipulasi ayat ini untuk kepentingan kita. Kita dalam tanda kutip memperkosa ayat ini oleh karena kehendak kita. Kenapa, saudara? Karena ayat ini seringkali diartikan, kalau saya melayani Tuhan, saya sudah sungguh-sungguh bekerja dalam pekerjaan Tuhan, maka segala sesuatu nanti pasti Tuhan akan tambahkan kepada saya. Maka saya tidak akan berkekurangan dalam hidup saya. Saudara, pengertian-pengertian seperti ini lahir oleh karena kita memaksakan ayat ini dan kita mengambil ayat ini dengan pemikiran yang salah, dengan tafsiran yang salah. Saudara-saudara, ayat ini tidak berbicara bahwa pada waktu kita sungguh-sungguh kemudian melayani Tuhan, lalu otomatis saudara-saudara dalam hidup tidak akan pernah merasa kekurangan. Saudara, kita menemukan ada banyak orang yang dalam melayani dengan sungguh-sungguh, tetapi dalam perjalanan hidup Tuhan izinkan dalam pergumulan-pergumulan, kesulitan-kesulitan. Bahkan kalau kita melihat perjalanan orang percaya di kitab suci, mereka juga banyak mengalami pergumulan-pergumulan seperti yang kita baca di dalam catatan kitab suci kita. Nah, itu sebabnya Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita akan melihat apa maksud daripada carilah dahulu kerajaan Allah. Lalu apa yang dimaksud kemudian bahwa semuanya itu akan ditambahkan kepada. Saudara-saudara, kalau kita berbicara tentang tujuan hidup, kira-kira apa sih tujuan Bapak, Ibu, dan Saudara hidup di dunia? Coba kita berpikir sejenak. Saya ditempatkan Tuhan, ada di lokasi, ada di dalam keluarga tertentu, ada di dalam pekerjaan tertentu, ada di dalam negara tertentu, daerah tertentu. Kira-kira Tuhan mau apa dalam tujuan hidup? Saudara pernah pikirkan nggak perkara itu dalam perjalanan kita? Atau saudara berpikir, ya kebetulanlah Tuhan menempatkan saya di satu keluarga ini. Kebetulanlah Tuhan menempatkan saya di daerah kota Jakarta, lalu di wilayah Jakarta Barat, atau Jakarta Pusat, atau Jakarta mana. Lalu kebetulanlah saya diberikan Tuhan pekerjaan sebagai orang yang bekerja di kantor ini. Jadi saudara, pemikiran kita seringkali menganggap bahwa apa yang kita alami dalam hidup ini sebenarnya seperti kebetulan. Sehingga tidak pernah kita memikirkan tujuan kita hidup di dunia ini yang Tuhan mau apa. Nah, ini penting saudara-saudara. Nah, tujuan hidup manusia seringkali mengarah kepada satu titik yang bernama kebahagiaan. Di dalam konseling pranikah, saudara, di awal-awal sesi, buku itu mengarahkan kepada seluruh calon yang ingin menikah untuk coba memikirkan tujuan menikah itu apa sih. Saudara, waktu kita dialog-dialog dengan calon pasangan, seringkali mereka bilang, ya supaya saya juga menikmati kebahagiaan. Saudara, apakah salah kalau saya bahagia? Tidak. Tetapi yang salah kalau itu menjadi tujuan kita. Karena kita tidak akan pernah bertemu yang namanya kebahagiaan di dalam tujuan keluarga.
Ada banyak begitu pernak-pernik yang membuat kita bisa menjadi putus asa, bisa menjadi down, bisa menjadi tidak semangat di dalam kehidupan berkeluarga kalau tujuan utama kita itu adalah kebahagiaan. Karena di dalam kitab suci Tuhan tidak memberikan janji seperti itu. Tuhan memberikan kepada suami dan istri sebuah pertumbuhan. Itulah goalnya, itulah tujuan utama Tuhan menyatukan seorang pria dan wanita. Bahwa ada kebahagiaan itu adalah dampak pada waktu goalnya itu terjadi. Pada waktu goalnya itu benar-benar kita lakukan dalam hidup. Nah, saudara, pada waktu kita ditanya apa tujuan hidup kita? Kalau kita berbicara tujuan kita adalah kebahagiaan, saudara, kita akan menemukan apa yang dikatakan di dalam Matius pasal yang ke-6 pada waktu Tuhan Yesus berbicara tentang hal mengumpulkan harta. Tadi saya hanya membacakan ayat ke-24. Di dalam Matius pasal 6 ayat 19 sampai 24, Tuhan Yesus sedang berbicara kepada orang-orang yang orientasi hatinya itu kepada harta, yang dianggap sebagai bagian yang dapat memberikan kebahagiaan hidupnya. Sehingga di dalam fokusnya terhadap harta inilah, maka hidupnya penuh dengan segala keserakahan. Saudara, di dalam topik yang diberikan judul oleh LAI, hal mengumpulkan harta, Tuhan Yesus memberikan pengajaran pada waktu khotbah di bukit ini diberikan kepada orang-orang yang mendengarnya. Bahwa hati manusia kalau serakah, hati manusia kalau fokusnya kepada harta, maka dia akan berusaha untuk sekuat tenaga mengejarnya dengan sedemikian rupa di dalam segala keserakahan. Saudara, bukankah orang karena harta, maka dia mencoba dengan cara-cara yang tidak benar. Dia mencoba dengan cara-cara yang salah. Meskipun dia tahu bahwa dia menerobos segala pelanggaran. Tetapi karena tujuannya harta, karena hatinya serakah pada harta, maka dia halalkan semuanya. Maka dia lakukan semuanya. Demi apa? Demi dia mencapai apa yang dia harapkan, bahwa harta itu bisa membuat dia bahagia. Saudara, keserakan inilah yang membuat orang akhirnya bertoleransi dengan dosa. Melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah dalam mereka mencari nafkah. Bukankah kitab suci berkata, janganlah kamu curang dalam timbangan. Saudara, tapi untuk mengejar dan mendapatkan harta dan kekayaan, maka kita sungguh-sungguh berusaha dengan cara yang salah. Nah, saudara-saudara, mari kita memikirkan apa yang menjadi fokus dalam tujuan hidup kita. Orang yang serakah, kitab suci ajarkan bahwa mereka akhirnya melupakan Tuhan dan tidak mencari Tuhan. Saudara, ada banyak orang Kristen yang waktu beribadah itu ditinggalkan karena dia pikir kesempatan mencari uang itu ada di momen di mana dia sedang beribadah, yaitu hari Minggu, hari perhentian. Sehingga untuk dia mendapatkan kekayaan, harta itu, dia berusaha untuk meninggalkan waktu bersama dengan Tuhan. Kenapa? Karena dia berbicara tentang keserakahan. Nah, itu sebabnya saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Matius pasal 6 ayat 24, Tuhan ingatkan kepada orang-orang yang mendengarnya bahwa kamu tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Tuanmu kalau harta, kalau tuanmu adalah Allah, itu nggak bisa kamu jadikan satu di dalam perjalanan hidup. Tidak bisa. Kamu nanti akan menyembah yang satu, lalu kamu mengabaikannya. Kamu akan menghormati yang satu, dan kamu tidak akan mengindahkan yang lain. Karena itu, kata Tuhan, perkara yang penting di dalam tujuan hidupmu, pertama-tama periksa hatimu. Apakah hatimu adalah hati yang sungguh-sungguh melihat Tuhan sebagai Tuhan atas hidup kita. Nah, saudara, yang kedua, pada waktu kita berbicara kebahagiaan, seringkali manusia
merasa penyebab untuk mereka tidak dapat kebahagiaan adalah hal kekhawatiran. Saudara, bukankah kekhawatiran itu yang membuat kita akhirnya banyak sekali tidak dapat mencapai apa yang kita inginkan di dalam kebahagiaan? Saya khawatir ini, nanti saya khawatir ini, saya akan berusaha ini, tapi saya khawatir ini, dan segala macam. Saudara, pada waktu Tuhan Yesus berbicara kepada orang-orang yang mendengarnya, mereka memang hidup di dalam zaman yang susah. Mereka hidup di dalam pemerintahan Romawi yang menekan mereka. Bukan saja dari sudut politik mereka tidak bisa menjadi satu bangsa, tetapi pajak yang dibebankan oleh pemerintah Romawi membuat mereka hidup di dalam kesusahan dan kemelaratan. Mereka mencoba berusaha bekerja. Dan apa yang mereka lakukan di dalam bekerja itu semata-mata seperti yang digambarkan di dalam ayat 32. Bahwa hidup mereka hanya berputar seperti bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Yang hidupnya hanya untuk makan, hanya untuk pakaian. Hanya untuk apa yang bisa mereka makan, hanya apa yang bisa mereka pakai. Sehingga tujuan hidup mereka sudah kehilangan fokusnya. Saudara, itu sebabnya di dalam Matius pasal yang ke-33, Yesus mengingatkan kepada mereka. Matius 6 ayat 32. Ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kenapa saudara-saudara? Karena Tuhan Yesus mau mengatakan bahwa tujuan hidup yang Allah taruh di dalam hidupmu itu sangat bernilai, sangat berharga. Kenapa? Karena pada waktu dia berbicara di dalam ayat yang ke-35, pada waktu masalah kekhawatiran dia berbicara, janganlah kamu khawatir akan hidupmu. Janganlah kamu khawatir akan apa yang akan kamu pakai buat tubuhmu. Bukankah hidup itu lebih penting? Bukankah tubuh itu lebih penting? Saudara, kita teringat pada kisah penciptaan. Pada waktu Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Apa yang dicatat di dalam kitab Kejadian? Pada waktu Allah membuat manusia dari debu dan tanah, kemudian dia menghembuskan nafas kehidupan. Pada waktu Allah menghembuskan nafas kehidupan, maka manusia yang dibuat dari debu dan tanah menjadi hidup. Saudara, perhatikan bahwa hidup yang diberikan Allah itu adalah hidup yang sangat bernilai, yang sangat berharga. Karena itu hidup yang bernilai dan berharga itu harus engkau hidupi dengan tujuan yang benar. Jangan hidupmu hanya engkau pikirkan buat memenuhi kebutuhan makan dan minum. Meskipun Tuhan tahu bahwa itu perlu dalam hidup. Tapi bukan hanya prioritasnya itu yang kau anggap bisa memenuhi kebahagiaan. Pada waktu Allah menaruh nafas hidup kepada ciptaannya yang diciptakan pada hari ke-6 menurut gambar dan rupa Allah. Allah menaruh yang berharga, yaitu hidup itu ke dalam tubuh manusia. Lalu pada waktu manusia hidup di dalam tubuh yang Tuhan ciptakan. Saudara, bagi Allah, apa yang dia ciptakan, yaitu tubuh manusia, itu juga berharga dan bernilai. Karena itu, Allah pasti akan memelihara tubuh yang dia sudah berikan kepada manusia yang dihidupkan itu. Sehingga perkara ini menjadi perkara yang penting, yang Tuhan ingin tekankan, supaya mereka jangan hidup di dalam kekhawatiran. Nah, di antara keserakahan dan kekhawatiran inilah manusia kehilangan fokus untuk melihat tujuan hidupnya. Karena itulah di dalam ayat ke-33, Tuhan mengembalikan apa yang dia inginkan, supaya orang percaya memahami kenapa Allah menempatkan manusia itu hidup di dunia ini. Saudara, kitab Kejadian mengajarkan kepada kita, pada waktu Allah menciptakan Adam dan Hawa, pada waktu mereka sudah diberikan nafas kehidupan, lalu Allah berbicara kepada mereka.
Kamu lihat seluruh ciptaan yang aku sudah ciptakan. Makanan itu ada di dalam dunia yang aku ciptakan. Buah-buahan dan segala macam. Binatang dan segala macam. Kamu harus kelola, kamu harus taklukkan, dan kamu harus merawatnya. Saudara, Allah memberikan mandat kebudayaan untuk manusia memelihara seluruh ciptaan itu. Waktu manusia memelihara ciptaan itu dengan baik, maka manusia kemudian menyatakan kemuliaan Allah di dalam tugas yang dipercayakan oleh Allah kepada manusia. Jadi di dalam amanat kebudayaan, manusia disuruh untuk menyatakan kemuliaan Allah pada waktu mereka merawat alam semesta ini. Waktu mereka bekerja dengan tuntutan yang Tuhan berikan di dalam amanat kebudayaan, yaitu lalui seluruh kehidupan, maka Allah dikenal, maka Allah dipermuliakan. Nah, saudara, minggu lalu saya mengatakan bahwa Injil Matius adalah Injil yang diberikan untuk orang-orang Yahudi. Sehingga fokusnya itu berbicara tentang kerajaan Allah. Sehingga pada waktu Yesus berkhotbah di bukit, dia mengatakan di dalam ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Allah ingin orang-orang percaya memahami tujuan hidupnya di dunia. Ditempatkan di mana dia berada, untuk sungguh-sungguh dia berkarya. Untuk sungguh-sungguh dia melakukan tugas tanggung jawabnya. Dengan mencari seluruh kebenaran Allah. Sifat-sifat Allah. Keberadaan Allah yang maha besar. Untuk dinyatakan di dalam pekerjaan. Untuk dimanifestasikan di dalam hidupnya. Sehingga melalui itu, orang bisa menang. Orang bisa berkata, iya ya, ini orang Kristen yang berbeda. Dia kerjanya jujur. Dia kerjanya tidak korupsi waktu. Dia kerjanya sungguh-sungguh. Dia kerjanya serius. Saudara, pada waktu kita sungguh-sungguh memanifestasikan sifat-sifat Allah, maka kerajaannya itu akan dilihat dan dirasakan oleh dunia ini. Melalui apa? Melalui tujuan hidup kita yang dipercayakan oleh Tuhan. Untuk bekerja, untuk melakukan apa yang dipercayakan. Dan orang bisa melihat Allah dalam seluruh panggilan hidup kita. Nah, saudara, inilah yang sebenarnya kita harus pikirkan di dalam perjalanan kita di dunia ini. Saudara dan saya dipanggil Tuhan. Saudara dan saya diberikan anugerah percaya. Dan saudara dan saya diberikan oleh Allah tempat masing-masing di mana kita berada. Mari kita pikirkan, apakah saya sungguh-sungguh mempunyai semangat seperti tema kita, pemburu kerajaan Allah. Ada tekad, ada niat, ada usaha untuk sungguh-sungguh aku menghadirkan kerajaan Allah melalui tujuan hidup saya. Apa yang dipercayakan Tuhan dalam tugas saya, baik saya sebagai seorang yang bekerja di kantor, di perusahaan, di tempat di mana saya berada. Saya berada di dalam rumah tangga saya. Semuanya unsur-unsur kerajaan Allah, apakah ada di dalam kehidupan saya? Sifat-sifat Allah, kebenaran Allah, apakah nyata di dalam tanggung jawab yang saya lakukan dalam kehidupan saya? Itu yang sebenarnya menjadi poin kita di dalam tema pemburu kerajaan Allah. Mari saudara-saudara, hidup yang Tuhan percayakan adalah hidup di dalam kesempatan. Kesempatan yang terbatas adalah kesempatan untuk melihat tujuan hidup kita di dunia ini. Yaitu supaya melalui keberadaan kita, kerajaan Allah dihadirkan. Melalui keberadaan kita, kerajaan Allah dirasakan oleh orang-orang di sekeliling kita. Karena kerajaan Allah yang sungguh-sungguh di dalam Yesus Kristus itu telah hadir dan telah dinyatakan oleh Allah di dalam anugerahnya. Yang kedua, di dalam Matius pasal 6 ayat 33. Kalau kita sungguh-sungguh hidup sebagai orang yang menghadirkan kerajaan Allah, maka dia mau menyatakan bahwa pemeliharaan dia kepada orang-orangnya itu cukup. Orang-orangnya tidak perlu khawatir
Dia sungguh-sungguh mampu untuk memelihara setiap umatnya. Saudara, kitab Keluaran adalah kitab di mana Allah mau mengatakan providensia, pemeliharaan dia tidak pernah terlambat bagi umatnya. Pemeliharaan dia cukup bagi umatnya. Saudara bisa bayangkan, pada waktu mereka membutuhkan roti, maka Allah memberikan roti dari langit. Mereka bisa memakan sepuas-puasnya. Sedemikian lama mereka mendapatkan makanan itu 40 tahun. Dan Allah tidak pernah terlambat memberikan. Bahkan pada waktu hari Sabat, Allah bilang, pungut 2 kali. Karena nanti pada waktu Sabat kamu tidak boleh bekerja. Aku memberikan berkat tambahan. Sehingga kamu bisa mempunyai waktu beribadah. Saudara perhatikan, pemeliharaan Allah adalah pemeliharaan yang sangat nyata bagi orang yang menghidupi panggilannya untuk menghadirkan kerajaan Allah. Saudara tidak perlu menjadi khawatir. Saudara tidak perlu menjadi bimbang. Kalau Tuhan, apakah akan pelihara keluarga saya? Apakah Tuhan akan menolong pekerjaan saya? Apakah Tuhan akan membuat usaha saya menjadi baik? Kalau kita sungguh-sungguh menghidupi panggilan kita, yaitu menghadirkan kerajaan Allah, maka pemeliharaan Dia sangat nyata dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan menolong kita di tengah masa yang tidak mudah untuk tidak kehilangan tujuan. Saudara, pada zaman sekarang kita hidup seringkali dalam pandangan yang pendek. Hanya untuk mencari makan supaya kita bisa berjalan dalam hidup sehari lepas sehari. Sehingga kita kehilangan fokus. Kita kehilangan apa yang Tuhan inginkan dalam panggilan Dia yang mulia. Dia mati di kayu salib. Dia menebus saudara dan saya. Itu dengan sebuah pengorbanan yang luar biasa. Dan pengorbanan yang luar biasa tidak seimbang kalau kita hidup sebagai orang percaya. Hanya memusingkan tentang harta, memusingkan tentang makanan, memusingkan tentang apa yang kita pakai. Kita tidak melihat yang jauh ke depan. Kita tidak melihat yang Allah inginkan, yang Dia telah taruh dalam panggilannya. Sebagai orang-orang percaya yang menghadirkan kerajaan. Sifat-sifat Allah melalui seluruh tugas tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita. Mari saudara-saudara, kita penuh dengan tekad. Seperti seorang pemburu yang tidak akan pernah lelah. Seperti seorang pemburu yang tidak akan pernah merasa putus asa. Dia akan terus berusaha memburu apa yang dia cari. Apa yang dia kejar. Apa yang dia capai. Kita mempunyai satu tujuan yang harus kita capai, yaitu menghadirkan kerajaan Allah dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Allah yang mengingatkan kepada kami akan fokus hidup kami, tujuan hidup kami di dunia yang fana ini, supaya kami tidak kehilangan arah, supaya kami tidak seperti bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Sehingga hati kami dicondongkan, hanya memuaskan daging kami, memuaskan tubuh kami, memuaskan hasrat kami pada harta, pada makanan, pada minuman, pada pakaian. Yang semuanya seringkali kami anggap sebagai hal yang bisa membuat kami bahagia. Ya Bapa di sorga, tolonglah kami, supaya pengorbanan-Mu di kayu salib tidak menjadi sia-sia dalam perjalanan hidup kami. Yaitu supaya kami melakukan apa yang Tuhan percayakan sebelum dunia jatuh ke dalam dosa. Yaitu melakukan amanat kebudayaan, menyatakan Allah di dalam tugas yang kami lakukan dan kerjakan. Supaya melalui itu orang melihat dan mengenal Tuhan. Supaya melalui itu orang memuliakan Tuhan.
Terima kasih Bapak, teguhkanlah hati kami sebagai orang-orang yang mempunyai kesukaan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, yaitu menyatakan kerajaan Allah dalam hidup kami, dalam keluarga kami, dalam gereja Tuhan, di tempat kami beribadah. Inilah doa kami, karena demi Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Karena firman yang disampaikan bisa mengajarkan kita bahwa kita jangan khawatir segala kehidupan kita, Tuhan yang menyediakannya. Biarlah kita boleh mencari kerajaan Allah, kebenarannya terlebih dahulu. Kasih semuanya itu tambahkan kepada kita. Mari jemaat sekalian, saya mengajak kita semua boleh menaikkan sebuah pujian, bawa berkasnya sebagai bentuk ucapan syukur kita di hadapan Tuhan, dan kita boleh membawa korban syukur kita. Biarlah persembahan kita ini boleh kita transfer melalui rekening gereja yang sudah tertera di layar kaca. Dan mari bersama-sama kita menaikkan pujian, bawa berkasnya. Mari bersama-sama membawa berkasnya ke dalam lumbungnya Tuhan. Sudah memberikan persembahan, saya undang untuk bangkit berdiri. Yuk kita naikkan pujian ini, ucapan syukur kita. Diterik sang surya, gelap bayang awan. Diterik sang surya, di gelap bayang awan. Kita pun menabur, riang bekerja. Nanti panen tiba, tugas akan usai. Kita akan bersuka, bawa berkasnya, bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka, bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka, bawa berkasnya. Masuk lumbungnya, kita akan bersuka, bawa berkasnya, masuk lumbungnya, kita akan bersuka, bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka, bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka, bawa berkasnya. Mari bersama kita masuk dalam doa syukur. Mari satu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami berterima kasih kalau kami boleh diberikan kesempatan sekali lagi untuk berkumpul bersama, walaupun di dalam keadaan yang sulit untuk kami ya Tuhan. Di dalam persekutuan yang online seperti ini ya Tuhan. Terima kasih kalau Engkau memberikan kami kesempatan untuk mengucap syukur, untuk membawa persembahan kami
Dan biarlah kiranya kami menyerahkan persembahan kami ini boleh menjadi berkat dan digunakan di dalam setiap pekerjaan-Mu melalui gereja kami, Tuhan. Ya Tuhan, berkati orang-orang yang akan mengelola, biarlah persembahan ini juga dapat dikelola dengan baik, ya Tuhan. Ya Tuhan, kami menyerahkan berlangsungnya persekutuan ini hingga sampai pada akhirnya nanti, ya Tuhan. Menyerahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, ucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, setelah kita menerima berkat Tuhan, saudara jangan meninggalkan Zoom ini dulu, karena kita akan sama-sama berdoa untuk saudara-saudara kita yang terpapar COVID-19. Ya. Sekarang jemaat, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kembalilah dalam tugas tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan. Dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon sahabat sumber berkat. Jemaat silakan duduk, kita akan dipandu untuk kita mau berdoa nanti setelah kita mendengarkan beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Saudara-saudara, kita masih beribadah online. Sampai kapan? Menurut perkiraan dari pemerintah, puncak virus Omikron itu ada di awal Maret. Sehingga saudara, kita tidak akan membuka gereja sampai di bulan Maret. Kalau di bulan Februari ini selesai dengan via Zoom, kita Maret akan melakukan live streaming yang juga terbatas hanya penata layar. Kenapa kita lakukan demikian? Supaya benar-benar kita memutuskan mata rantai penyebaran COVID, sehingga kita juga menolong bukan saja diri kita, orang lain, dan pemerintah yang berusaha. Dan kita juga menjaga supaya benar-benar saudara-saudara semua kita dalam keadaan baik. Ya, kita berdoa, bersyukur karena rohaniwan dalam masa isolasi juga diberikan progres kesehatan meskipun mereka masih tetap menjalani isoman ini. Karena itu saudara-saudara tetap beribadah meskipun secara online dengan Zoom. Lalu kemudian bulan Maret online melalui live streaming. Nanti kita berharap di April memasuki Paskah kita akan ada di dalam ibadah onsite. Ya, kita berdoa untuk perkara itu. Sehingga kalau memungkinkan semua rencana kita itu bisa berjalan di dalam berkat Tuhan. Ya. Nah, lalu yang kedua saudara-saudara, kita sedang merenov lantai 3 dan lantai 2. Lantai 3 itu dihuni oleh penginjil kita. Lantai 2
oleh musuh dan semu. Kenapa kita merenovasi? Oleh karena memang sudah layak dengan kondisi ruangan yang banyak rayap, lalu ventilasi atau sirkulasi udara yang juga tidak nyaman. Sehingga hamba-hamba Tuhan, mereka tinggal di lantai 3 itu dalam suasana yang juga kurang nyaman secara sirkulasi. Begitu juga di lantai 2. Nah, ke depan kita akan memiliki satu gedung kamar yang baik, yang juga sirkulasinya baik, dan juga pencahayaannya baik, sehingga rohaniwan yang memang Tuhan percayakan di gereja kita, itu juga bisa mendapatkan tempat yang layak. Nah, itu sebabnya saudara-saudara, mari kita dukung renovasi gedung gereja kita. Pihak Sapras, yaitu saudara Yuriko dan Yose, memang belum mengeluarkan rincian berapa yang dibutuhkan. Tetapi mari kita sudah mulai mendoakannya. Saudara bisa untuk memberikan persembahan janji iman saudara dan segala macam. Kita semua terlibat di dalamnya. Dan saya sungguh berharap bahwa ini menjadi bagian yang kita tanggung, kita jalankan bersama-sama. Jangan pernah berpikir bahwa saya tidak bisa untuk melakukan ini. Bisa. Seberapa yang saudara beri untuk pembangunan renovasi lantai 3 dan lantai 2, Tuhan pasti akan menolong dan memberkati. Terima kasih. Demikianlah suara gembala yang ingin saya sampaikan kepada semua jemaat. Tetap dalam kondisi prokes yang baik, tetap menjalankan tugas kita. Jangan pernah menjadi gentar, karena pemeliharaan Tuhan itu cukup, bahkan melebihi dari apa yang kita pikirkan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk dalam persekutuan doa. Silakan, siapa yang bertugas? Ya, jemaat yang terkasih dalam Tuhan, jangan meninggalkan Zoom. Ya, kita bersama-sama akan berdoa bagi rekan-rekan kita, teman-teman kita semuanya, dan juga mungkin bagi keluarganya yang terdampak COVID. Ya, saya persilakan dimulai dari Kokiati. Saya mendoakan hal ini. Mari kita sama-sama mendoakan untuk beberapa teman-teman kita yang masih terdampak dengan COVID, dan sudah ada beberapa yang sudah dalam pemulihan, penyembuhan. Ada dalam keluarga Teguh, Lina dan Gaby, Justin, keluarga Yunita, cicinya masih batuk pilek, keluarga Cindy, adik Cindy Edwin, istri Indri, adiknya Brenda, dan susternya Isa, serta pemulihan Mama Cindy, Ai Juliawati. Dan juga keluarga Ervina Majadi, anak-anaknya Naomi yang sudah oke, Nicole masih batuk, Yosi, plus dan plus. Mari kita sama-sama berdoa. Bapak kami, sekali lagi kami ingin mendoakan khususnya untuk teman-teman, saudara-saudara kami semua yang terdampak oleh COVID ini. Sekali lagi kami tahu bahwa semuanya itu dapat dilalui karena lewat dan pada Tuhan juga. Karena itu sekali lagi Bapak, kami menyerahkan baik perawatan, pengobatan, dokter, maupun pada saat mereka beristirahat, pada saat mereka ber-COVID ini, kami serahkan ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Sekali kami berdoa Bapak, sekali lagi kiranya penyertaan Tuhan, penyembuhan Tuhan menyertai mereka satu persatu. Sekali makasih ya Bapak, sekali lagi kami menyerahkan khususnya keluarga Pak Teguh, Dina dan Gaby, ke dalam tangan Tuhan. Justin, tes PCR-nya kami ucap syukur karena sudah negatif. Keluarga Yunita yang cicinya masih batuk dan pilek. Keluarga juga Cindy, di mana adik Cindy Edwin, istrinya Indri, anaknya Brenda, dan suster Isa, serta pemulihan untuk mamanya Cindy Ai Juliawati, dan yang terakhir untuk Ervina Majadi, untuk anak-anaknya Naomi, Nicole, dan Yosi. Sekali kami serahkan satu persatu ke dalam tangan pimpinan Tuhan, penyembuhan dan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa ini semua hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Thank you, Kokiati. Next-nya, silakan bagi Saudara Yuriko. Ya, kita akan berdoa juga buat beberapa orang, Contoh Putra dan Aldin yang masih batuk-batuk. Contoh Agus sampai saya dapat kabar kemarin di majelis masih positif ya. Keluarga Hadi ada Hadi Marcella, Lois, Ethan, Mama, dan pembantu rumah tangga yang masih batuk-batuk.
kita juga berdoa buat situasi dan kondisi pandemi Omikron di Indonesia ya. Menurut kemarin ex-Menteri Kesehatan itu akan mencapai puncaknya 350.000 orang yang terjangkit. Nah, ini belum puncaknya nih. Kita doakan hal ini juga. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan terima kasih kerana tangan kasih anugerah Tuhan. Ada hamba-hamba Tuhan di tempat kami bersyukur di mana keberadaan mereka selalu dalam pemeliharaan penjagaan Tuhan. Namun di tengah situasi seperti ini, Tuhan izinkan juga di dalam lemah tubuh, contoh Putra, contoh Agus, dan Aldin kami serahkan ke dalam kasih Tuhan. Tuhan sendiri yang boleh semakin tingkatkan imun tubuh mereka, dan juga pikiran mereka yang boleh juga Tuhan tenangkan, sehingga di dalam masa-masa ini mereka juga masih bisa fokus untuk boleh mengambil bagian dalam pelayanan. Tuhan kami percaya dalam kasih anugerah Tuhan buat bangsa dan negara kami sendiri, terutama khususnya kota Jakarta, di mana Omikron sendiri belum mencapai puncaknya, tapi kami serahkan ke dalam kasih Tuhan. Supaya bagian dari gereja, di tengah-tengah masyarakat juga mengambil bagian untuk memutus mata rantai ini, maka kami juga boleh bertanggung jawab untuk kehidupan kami sebagai tubuh bait Allah. Kami juga menjaga kesehatan kami dan terus menjaga progres. Dan juga Tuhan sendiri yang boleh semakin dipermuliakan di tengah-tengah pandemi ini, agar hati setiap anak-anak Tuhan juga boleh terus bersandar mencari Engkau. Kami bersyukur dan terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang tertiga, keluarga Stefanus dan Melia. Ya, mungkin karena kemarin infonya menyusul kali ini ya. Jadi Yuriko boleh lanjutkan. Ada keluarga Stefanus dan juga keluarga dari Melia Melisanya Yose gitu ya. Bisa Yuriko? Ya, Bapak Ibu sekalian, kita juga menyerahkan beberapa keluarga lagi ya. Stefanus, adiknya hasil masih positif yaitu saudara Andre ya. Tapi sudah tidak ada gejala dan mereka tinggal Halo. Ya, mungkin yang Yuriko terputus, saya yang lanjutkan ya. Mari Bapak Ibu kita berdoa untuk Stefanus dan juga untuk keluarga Melia ya. Mari kita berdoa. Bapak, kami juga menyerahkan masih untuk keluarga Stefanus, beberapa masih positif dan beberapa juga sudah sembuh. Kami tetap bersyukur dalam kondisi apapun. Biarlah Tuhan yang memberi kekuatan kepada masing-masing anggota keluarga. Tuhan, biarlah di dalam pengobatan dan juga istirahat yang mereka sedang laksanakan, sungguh Tuhan memberkati sehingga obat-obat yang diminum dan waktu-waktu istirahat ini menjadi penyembuh untuk mereka. Kami juga berdoa untuk keluarga dari Melia. Ada begitu banyak juga yang terinfeksi, satu persatu kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dan khususnya mungkin dengan kondisi yang agak mengkhawatirkan adalah mamanya. Tuhan tolong, Tuhan jamah. Bapa, biarlah di dalam segala kasih dan karunia-Mu serta kehendak-Mu itu Engkau yang sungguh bekerja di dalam keluarga ini. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami yang kami panjatkan dan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Amin. Ya, berikutnya pokok doa akan dipimpin Contoh Merce. Contoh Merce, saya persilakan. Boleh di-unmute dulu ya, Contoh Merce. Suaranya, ke speaker. Iya, kita akan lanjutkan berdoa untuk teman-teman yang masih positif. Ada beberapa teman kita juga yang sudah mulai lebih baik begitu ya. Tapi kita tetap menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Ada beberapa tambahan juga ya. Ya, seperti Cicayun sama Ayun ya, tadi pagi dia udah kasih kabar badannya nggak apa-apa ya, tapi bersyukur dan kita tetap menyerahkan dia kepada Tuhan. Mari kita sama-sama kita berdoa.
Bapa dalam surga, pada saat ini ya Tuhan, kami mau berdoa secara khusus Tuhan untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami ya Tuhan, yang masih dalam keadaan positif. Kami mau serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Tuhan kiranya memberkati untuk saudara Stephen dan Sally, Tuhan. Kiranya Tuhan yang tolong dan berkati, mengingat Sally juga sedang mengandung. Kiranya Tuhan yang tolong dan berkati, khususnya Tuhan untuk janin yang ada di dalamnya. Biarlah Tuhan yang lindungi dan Tuhan yang senantiasa memprotek, Tuhan. Kami serahkan Tuhan untuk secara khusus untuk Sally ini, biarlah Tuhan yang senantiasa yang menolong dan memberkati, supaya Stephen dan Sally boleh cepat sembuh, cepat pulih, Tuhan. Kami berdoa juga untuk mama daripada Ervina yang hasilnya memang negatif, tetapi Jackson sendiri dia positif. Kami berdoa ya Bapak untuk keluarga Ervina ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang berkati, Tuhan tolong ya Bapak. Di dalam satu keluarga ada yang positif, ada yang negatif. Namun Tuhan kami percayakan mereka ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang berkati dan Tuhan yang tolong. Kami juga berdoa ya Tuhan, mau menyerahkan untuk keluarga Sarah, berdoa juga untuk Indra Tuhan. Kiranya Tuhan keluarga ini juga Tuhan boleh pulihkan, Tuhan boleh sembuhkan, Tuhan boleh senantiasa memberikan kekuatan, penghiburan, dan stamina yang cukup bagi mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga Okta Tuhan. Kiranya untuk keluarga Lause Okta ini Tuhan yang senantiasa juga memberikan kekuatan, memberikan kemampuan, memberikan penghiburan, khususnya Tuhan untuk adik iparnya Tuhan, yang adik iparnya dan juga istrinya adik iparnya ini dalam keadaan positif. Kiranya Tuhan juga yang tolong dan Tuhan juga berkati, berikan kekuatan. Kami berdoa mau menyerahkan juga untuk mertua daripada Lause Okta yang dicurigakan tetapi belum di PCR. Namun Tuhan kami serahkan dia ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang tolong dan Tuhan berkati ya Bapa. Kami berdoa juga ya Tuhan mau menyerahkan juga untuk Jojo dan Michelle Tuhan yang dalam keadaan sakit Tuhan. Kiranya Tuhan yang tolong dan juga berkati. Kami percayakan untuk Jojo, berdoa juga untuk Michelle Tuhan. Kau tahu anak muda ini badannya kuat, tapi Tuhan kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan agar Tuhan yang senantiasa yang tolong dan berkati, berikan kekuatan, pertolongan yang tidak hentinya Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan mau menyerahkan ya Bapa untuk Ricky dan keluarga. Kami serahkan untuk Ricky Santoso, biarlah Tuhan juga berkati juga untuk keluarganya, istri dan anak-anaknya Tuhan. Kami berdoa, mohon kekuatan daripada Engkau sendiri. Tuhan lindungi keluarganya ya Bapak, dijauhkan khususnya mereka yang masih negatif ataupun ada yang positif, dan Tuhan pulihkan mereka. Dan Tuhan pada saat ini kami juga bersyukur kalau untuk Cicayun yang pagi tadi sudah telepon dalam keadaan baik. Tuhan terima kasih ya Tuhan, kalau dia tidak apa-apa, hanya batuk-batuk sedikit. Kiranya Tuhan terus tambah-tambahkan kekuatan, pertolongan, dan juga percaya diri dan senantiasa hati yang gembira. Kami berdoa juga untuk Ayun Tuhan, dia juga ada batuk Tuhan. Di mana sekarang ini kalau batuk ini adalah sesuatu banget Tuhan, kiranya Tuhan yang tolong ya Bapak dengan keadaan badan yang sering kali batuk, pusing dan lain sebagainya. Tuhan kiranya tambahkan imun kepada mereka masing-masing. Kami serahkan Tuhan akan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Banyak lagi beberapa teman-teman kami yang belum terdeteksi, yang belum ditelepon, belum terdeteksi. Kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa juga, kami bersyukur untuk Pak Slamet yang dicurigakan ada COVID tapi tidak, tapi kami bersyukur dia sudah sembuh dari sakitnya. Kami juga berdoa mau menyerahkan Saudari Sundari, Ai Sundari yang baru pemulihan dari operasi. Kiranya Tuhan juga yang tolong dan berkati. Kami berdoa kiranya Tuhan yang senantiasa menyertai dan membimbing dan memberikan kekuatan dan penghiburan. Kami juga mau berdoa ya Bapak, mau menyerahkan juga untuk Saudari Hani, untuk adiknya Saudari Setiawati. Kiranya Tuhan juga yang memberkati dia walaupun dia tidak COVID, tetapi Tuhan dalam keadaan kurang sehat
sehat, kiranya Tuhan yang memberkati juga. Kami berdoa ya Tuhan untuk beberapa teman kami, saudara kami, dan kekasih daripada Tuhan sendiri di dalam jemaat kami, Gereja Kristen Kalam Kudus, di dalam keluarga besar. Kiranya Tuhan yang memberkati mereka satu persatu. Berikan kekuatan, pertolongan, dan hati yang selalu bersyukur dalam keadaan apapun Tuhan. Dalam keadaan sakit, dalam keadaan sukacita, keadaan duka cita, kiranya Tuhan senantiasa memberikan kekuatan, pertolongan, penghiburan, dan hati yang bersukacita. Karena kami percaya dengan hati yang bersukacita, penyakit itu bisa diringankan, bahkan disembuhkan. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan pimpin, Tuhan berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Ya, jemaat sekalian, ibadah kita sudah selesai dan persekutuan doa kita sudah selesai. Ya, sampai jumpa minggu depan. Ya, Terima jemaat jangan pernah merasa gentar atau menjadi tawar hati dalam menghadapi masa-masa yang susah. Ya, memang kalau boleh dibilang perjalanan dunia ini banyak sekali berubah. Ya, dulu waktu masih kecil orang tua selalu bilang jangan bergaul sama orang yang negatif. Sekarang kita bergaul sama orang yang positif berbahaya, saudara. Tetapi tetap mempunyai dampak yang positif bagi iman kita, itu yang penting. Ya, kita tetap beri semangat. Saudara bisa saling memberikan ucapan kekuatan kepada saudara-saudara yang sakit. Berikan untuk mereka tetap melihat bahwa kita mendukung dalam doa. Ya, saudara, kita akan foto dulu yuk. Biar bagaimana, saudara? Halo. Hati yang gembira adalah obat. Ingat ya. Ya, enggak maksud kita memperlihatkan wajah kita yuk, kita foto yuk. Dia nggak bisa juga. Cici Hati yang gembira ada yang obat ya. Stefan sudah oke ya sama Eli ya, Stef? Oke. Oke, silakan siapa yang ingin. Sebentar, banyak banget nih lembaran. Om Jaya, yuk diinikan. Ada 4 ya, ada 4 lembar. Iya, yuk. Oke, saya fotoin ya. Ya, Santi yuk. Siap, 1, 2, 3. Baru halaman pertama, sebentar. Ya, halaman yang kedua. Satu, 2, 3. Udah nggak ada lagi yang buka kamera ya? Nggak buka kamera, nggak usah difoto, percuma foto nama ya. Iya. Kalau saya nggak ada yang buka nggak bisa lihat mukanya, ngapain foto namanya? Ya. Oke, jemaah selamat hari Minggu ya. Menikmati Pak Am, gimana kantornya Pak Am? Sudah ada perbaikan belum Pak Am lagi? Pusing nih. Banyak yang kena ya Pak Am. Pak John Kalimang juga sehat ya. Halo. Ya Pak John, ya Pak Am. Kantor semakin banyak, sudah 80. Wih, 80 ya. Iya. Kantor pabrik juga. Ya. Ya itu menteri apa itu bilang tuh, menteri yang dulu puncaknya sampai 350.000 nanti baru decline turun. Gawat. Menteri Terawan dong. Bukan, itu bukan. Siti Bukan, Padilla. ada yang cewek Ya, dulu. Siti Padilla. Siti ya, Ibu Fitri. Padilla ya. Siti Padilla. Pantang Agung, Pantang Putra, Aldin gimana nih ya? Iya, Contoh Putra oke ya, Contoh Putra oke. Tapi kalian masih karantina ya? VVL, kamu punya adik bagaimana yang tersiram air panas? Kita tadi belum lupa masukkan dalam doa juga ya. Kita tetap doakan kita ya. Udah mendingan sih Musa. Udah mendingan ya. Udah bisa. Tadinya jalannya kaku, sekarang udah mulai bisa jalan. Udah lebih baik ya. Udah lebih baik, jauh lebih baik daripada hari ketiga. Salam hari ketiga Amanita. sampai kelima itu nyeri banget ya. Salam Amanita ya.
Tuhan tolong ya. Ya, thank you Iya, semuanya. bilangnya udah lebih baik, Muse. Ya. Udah lebih baik, jangan udah mendingan, jangan lebih baik. Lebih baik. Semakin baik. Iya, mendingan. Karena Salah ucap. Kalau kalimat mendingan susah memang gitu ya. Oke, Iya, Cayung lebih juga baik, ya, udah lebih baik. semuanya. Oke, good ya. Oke, contoh Agus. Ya. Cayo ya. Muse, Iya. halo, Muse. Ai Mefung lagi sakit juga kepalanya pusing-pusing. Dia ada Ai Mefung. Oh, Ai Mefung. Oh, Ai Mefung ya, Ai Mefung. Oke. Tadi dia tuh, dia kurang badannya kurang Oke. bisa enggak? Itu. Oke, sekarang kita doa ya untuk Ai Mefung ya. Ai Mefung, yuk mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Tuhan pada saat ini kami berdoa menyerahkan Ai Mefung, Tuhan, kiranya Tuhan yang tolong dan berkati dia dalam keadaan sakit, Tuhan, kepalanya sakit, dan memang beberapa hari yang lalu juga memang ada kurang enak badan. Kiranya Tuhan tolong dan berkati ya Bapak untuk Ai Mefung supaya diberikan kekuatan, kesehatan yang cukup bagi dia, dan juga hatinya boleh terus terhibur, Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk sekeluarga, Tuhan, untuk Maria bersama dengan suami dan anaknya, Tuhan juga yang berkati. Kami berdoa ya Bapak, sekeluarga diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, dijauhkan daripada sakit penyakit. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini. Tuhan berkati Ai Mefung dengan hati yang gembira, hati yang bersukacita, senantiasa berharap kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Amin. Ya, Ai Mefung sehat ya. Sehat ya. Ai Mefung kemana sih? Ya, Asu semua ya, Asu Ivin juga sehat ya, masih kerja ya di Pinangsia ya. Oke. Ya. Lenana. Oke, nanti ada bisa papanya- kontak-kontakan lagi papanya kalau ada Chef apa-apa juga ya, keep and contact. Sisi ya, udah. Oke. Oke, semua. Oke, Tuhan berkati semuanya. Selamat Ya. makan siang, jangan lupa telat ya, jangan telat. Ya, makan siang. Selamat hari Minggu. Selamat Valentine, selamat Valentine ya. Oh iya, hari ini. Valentine, ya. cap gome. Ya, capone lontongnya nanti menyusul. Ya, lontongnya menyusul. Oke. Oke.